Berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di saat ini. Mendahului seluruh pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus yang telah menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam seluruh siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, Bapa ampuni setiap pelanggaran dosa kami, Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Bicaralah Kristus firman hidup, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan Alkitab yang hendak kita baca dan renungkan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat pertama merupakan bagian pembacaan dan perenungan bagi kita sekalian di saat ini. Dengan perikop pembacaan kelahiran Raja Damai. Ayat pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus Kristus. Tema perenungan kita di saat ini adalah kedatangannya membawa terang. Kedatangannya membawa terang. Pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang Yesus berkati. Pada waktu konteks Nabi Yesaya ketika dia tampil untuk menubuatkan segala peristiwa yang akan terjadi tentang datangnya Raja Damai. Karena pada saat itu situasi umat Israel berada di dalam kegelapan. Kegelapan seperti apakah yang dialami oleh bangsa Israel? Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita bisa bayangkan kalau kita berjalan di dalam kegelapan, apakah yang dapat kita kerjakan ketika kita berjalan di dalam kegelapan? Pasti yang ada hanyalah tersantuh, jatuh, atau bisa saja ada kecelakaan kecil sampai besar akibat daripada kegelapan. Dan situasi Nabi Yesaya dipanggil dan bernubuat bahwa dia datang ke dunia ini bukan sekedar membawa terang, tetapi dia adalah terang itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Hendak menegaskan bahwa terang itu datang, dan siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus sendiri. Dia datang untuk memberitahukan bahwa kegelapan, kebinasaan, keberdosaan dihilangkan, dicuci bersih. Karena dia datang membawa terang. Dia datang membawa terang yang sejati untuk pengampunan dosa umat manusia.
Kegelapan ditiadakan, yang ada hanyalah terang. Dan bagaimana terang itu ada? Apa yang dirasakan ketika kita hidup dalam malam panjang tanpa ada lampu atau tanpa ada penerang? Ketika matahari terbit, bersukacitanya kita ketika kita melihat ada terang. Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa atasnya terang telah bersinar. Nubuat tentang kedatangan Mesias, Raja Damai itu datang. Apakah nubuat itu telah tergenapi? Ya, Yesus telah hadir. Dan Yesus sendiri menyatakan, mengklaim bahwa dirinya adalah terang itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Karena itu, setiap kita di dalam mempersiapkan diri pada masa raya Adventus, masa raya Natal, akhir tahun dan tahun baru, apa yang kita perbuat? Kita mari menghitung seluruh perjalanan hidup kita. Memori hidup dibuka kembali. Apakah yang telah kita kerjakan sepanjang hampir menutup tahun 2020 ini? Tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir. Firman Tuhan mau bilang kepada kita bahwa sepanjang ini kita berjalan di dalam kegelapan. Apakah kita berjalan dalam kegelapan? Mari kita lihat situasi dan keadaan kita saat ini. Ada begitu banyak kegelapan yang menguasai, meliputi dunia. Manusia-manusia termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan. Hidup masih dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Hidup dalam dosa. Kalau kita buka televisi, kalau kita buka radio, kalau kita buka YouTube, kita buka media-media sosial, apa yang kita temukan? Ada begitu banyak berita. Berita tentang apa? Tentang situasi kegelapan dunia, manusia hidup dalam dosa. Tiada hari dilewati tanpa berita yang menggambarkan, memberitahukan tentang keberdosaan manusia karena berkecimpung hidup dalam kegelapan. Sebab itu, memasuki masa raya Advent, Yesus telah datang sebagai bayi. Dan besok kita akan masuk dalam memperingati kedatangan Yesus sebagai bayi. Lalu pada masa Adventus ini, kita diarahkan perhatian kita untuk bagaimana menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kali. Kalau Yesus datang kedua kali, apa yang harus kita buat? Harapan Yesus bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Karena itu, setiap anak-anak Tuhan masuk untuk menyambut Raja Damai, harusnya hati penuh dengan sukacita, dengan gembira, dengan sorak-sorai, dengan begitu bergegap gempita, berglori. Karena Yesus telah datang dengan membawa terang itu. Siapakah kita yang mau hidup dalam kegelapan terus menerus? Siapakah di antara kita, pemirsa tabura Injil yang diberkati Yesus, yang mau hidup dalam kegelapan? Apakah yang kita temui, dapati? Menyiapkan diri untuk masuk pada masa raya Advent, Natal, semua orang mulai sibuk. Sibuk bikin apa? Dekorasi rumah, cat rumah, bikin pohon Natal yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang manis-manis untuk dilihat, untuk dinikmati. Tetapi benarkah keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan dari Januari sampai saat ini sudah mempersiapkan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang kasih Tuhan itu? Apakah kita telah hidup dalam terang itu? Atau sampai saat ini kita masih hidup dalam gelap? Kalau sampai saat ini kita masih hidup dalam gelap, stop sampai di sini. Kejahatan dilenyapkan di dalam kasih Yesus Kristus. Semua keberdosaan dilenyapkan, dihentikan, di-stopkan di dalam kasih Yesus Kristus. Supaya masuk Natal, kita tidak masuk dengan sungut, dengan susah, dengan duka, dengan keberdosaan. Tetapi kita masuk dengan gegap gempita. Kita masuk dengan berglori. Karena Dia, Yesus telah datang sebagai bayi. Dia, Yesus telah datang sebagai terang yang agung, terang yang besar, terang yang telah menyelamatkan umat manusia. Maka tugas kita umat manusia adalah serius menanggapi terang itu. Menyampaikan terang itu bagi dunia. Bahwa kedatangan Yesus membawa terang, dan tugas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan membawa terang sampai pada kesudahan zaman ini. Itulah iman kita.
Itulah kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika kita berani membawa terang, maka berkat Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Selamat merayakan masa raya Adventus, selamat memperingati masa raya Natal, akhir tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidikilah kami Bapa. Sejauh mana kami hidup dalam terang. Sebab Yesus sudah datang menjadi terang yang hidup bagi kami. Tetapi jujur pada Tuhan, bahwa sebenarnya ada banyak di antara kami yang masih hidup di dalam kegelapan. Karena itu Bapa, ampuni kami akan segala kehidupan kegelapan kami itu. Keberdosaan, ketidaktaatan kami kepada Tuhan dalam pemberontakan-pemberontakan yang kami ciptakan. Kami minta ampun dalam nama Yesus. Tuhan topang dan tolong kami, serta dan lindungi kami, berkati kami sekalian, supaya kami hidup dalam terang. Roh Kudus bantu kami, supaya kami hidup dalam terang. Masuk dalam masa raya Advent, Natal, akhir tahun baru. Masuk dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Masuk dengan membereskan diri, menjadi anak-anak terang dan bukan menjadi anak-anak gelap. Sehingga pada akhirnya, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah menjadi bagian hidup setiap pribadi anak-anak Tuhan. Para pemirsa Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan, yang menikmati berkat Tuhan karena mau hidup menurut terang kasih Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saksikan terus Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati.